Oke semuanya, kembali lagi dan ya, Bitcoin all time high this year. Artinya adalah Bitcoin menyentuh harga tertinggi di tahun ini. Alah, crash terus. Alah, naik tuh, makin naik tuh. OTW 42, OTW 45, OTW 48. It's okay guys, sudah aku bilang ya. Setiap kali aku bilang, itu aku notisnya adalah aku prepare. Ya, tanda kutip ya, aku prepare. Prepare apa? Prepare hal yang akan terjadi yang sangat-sangat besar dan aku tahu gitu ya. Nah, memang dari kemarin udah dibilang hal ini, cuman aku aja yang ngeyel gitu kan, aku nggak percaya sama plan si bandar ini. Ya, kita anggaplah insider ya, kita nggak usah bilang bandar lah, kita bilang insider. Si insider ya. Nah, jadi aku berharap akan ada momen-momen waktu itu scalp gitu yang mengakibatkan harga akan koreksi terlebih dahulu, and then baru melanjutkan ke plan si insider ini gitu ya. Nah, di sini ada yang komen, stablecoin masih diincar SEC atau DOG. Kemudian yang kedua, Bitcoin masih belum koreksi besar. Kemudian yang ketiga, potensi rising wedge. Nah, ini mungkin adalah alasan kenapa Bitcoin akan terjun gitu ya. Sebenarnya ini juga ada di bocoran, tapi bukan itu triggernya guys. Sekali lagi bukan itu ya. Nah, jadi bagi teman-teman tetap update di channel kami ya, langsung aja di sini ya, langsung teman-teman join channel ini ya, karena di sini bakal ada kasih info. Dan hari ini ya, aku udah bilang sama anak-anak di grup ya, sebenarnya ya udah lama juga aku bilang dari notice bulan-bulan lalu ya. Buktinya juga di sini aku masih ngasih sinyal long ya kan, masih ngasih sinyal ya sesuai momentum lah, karena aku mulai sekarang akan percaya sama si insider ini 100% gitu ya. Kalau kemarin kan ya agak-agak ngeyel lah ya. Dan ternyata benar ya, teknikal itu bisa aja dibabat habis gitu sama si insider ini. Dan si insidernya ini bilang untuk ke 40.000 itu masih sangat-sangat possible. Nah, tanda kutip nih, kita nggak tahu apakah akan hit ke 40.000 atau enggak. Itu ya, tanda kutip ya. Nah, cuman yang menjadi triggernya dia akan kasih ini 3 kata kunci, yaitu suku bunga, Bennett, dan juga hack. Nah, ini apa? Bennettnya ini apa? Nah, ini kayaknya akan berkaitan dengan Binance guys ya. Atau market-market yang lain yang akan di Bennett mulai satu persatu nanti di Asia Tenggara. Kita tunggu aja, prepare aja ya. Kemudian hack, ini aku hack nggak tahu apa. Cuman yang jelas ini dia bilang notisnya adalah hack. Kemudian yang pertama adalah suku bunga. Ya, ini suku bunga juga udah dapat bocoran. Kalian juga pasti udah lihat lah ya. Katanya sih kemungkinan bulan ini atau bulan depan akan naik 25 BPS lagi. Apakah itu mengakibatkan harga akan crash? Kita tunggu aja, oke? Nah, jadi udah aku bilang ya dari kemarin-kemarin gitu ya. Semua porto itu kita yang nikmatin guys ya. Sekali lagi di sini aku selalu bilang ini adalah trading plan aku. Kalau nggak percaya, capek nonton lihat crash ya nggak masalah. Yang penting kan aku sesuai sama trading plan aku ya. Aku yakin ini udah nggak lama lagi akan menuju crash ya. Bandarnya kasih timeline adalah minggu pertama atau minggu kedua di Desember. Dan ini kita udah memasuki bulannya. Dan akan bearish sampai habis kuartal pertama. Atau ya kalau dianggaplah ya Maret lah ya. Nah, tapi di situ ya, apakah akan banyak berita lagi? Ya contoh beritanya nanti ya mungkin delay ETF bisa aja gitu ya. Nah, jadi triggernya itu nanti akan bermacam-macam guys ya. Nah, ini contoh ya. Aku kasih sinyal long, kemudian AGLD tadi TP, kemudian lagi flow ya. Flow udah TP2 juga ya. Nah, jadi situasional kalau market kayak gimana ya. Kayak gimana pun model dan polanya, kalau kita ngerti cara counternya, itu nggak masalah guys gitu ya. Nah, sesuai yang udah aku bilang juga ya. Di sini aku sebenarnya apa ya, bukan menakut-nakuti atau menjerumuskan. Aku malah ngajak teman-teman, ini loh bakal ada kejadian. Dan parahnya di sini aku dihujat ketika manipulasinya itu terjadi guys gitu ya. Sesuai dengan yang kemarin waktu Bitcoin akan terjun ke 25 26, meskipun harapan aku waktu itu 24 ya, nggak sampai, cuma 25 naik ya kan. Nah, kemudian yang kemarin oke lah, salah di 30-32. Dan ternyata memang akan strike push ke sekitar di atas 38.000. Dan itu sebenarnya udah terprogram sama si insidernya ini katanya. Cuman aku masih ngeyel aja gitu. Aku gak yakin ini technical bener gak sih gitu. Dan nyatanya iya kejadian gitu ya. Ingat kata kuncinya adalah minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kalau untuk minggu kedua mungkin triggernya adalah suku bunga. Ya, ingat, ini Desember 12 dan 13 ya. Itu ada pertemuan The Fed
ya, FOMC ya. Tapi hari ini ada Powell ngomong speech, kita nggak tahu ini dia mau ngomong apa di jam 2 nanti ya. Intinya kita tetap waspada juga ya. Nah, jadi yakinnya sih bakal projectile tentang suku bunga lagi. Nah, terus yang bilang, wah ini tetap akan pergi ke area 40, 41, 42. Aku sebenarnya nggak peduli guys sama area berapapun itu. Cuman yang menjadi permasalahan di sini adalah aku prepare di mana nanti aku akan mengambil area shortnya kayak gitu. Ya, meskipun kemarin udah sempat beberapa kali scalp, di sini aku scalp, di sini aku scalp, di sini kemarin scalp, di sini juga kemarin scalp sempat ya. Ini yang terakhir kemarin TP1 aja ya. Nah, itu udah lumayan sebenarnya 2%. Cuman ya, banyak yang menjadi permasalahan adalah banyak yang ngira ini adalah food asal sebut ataupun gimana pun tanpa bukti, tanpa apa. Semua udah aku bilang dari tahun lalu, semua itu tentang waktu. Ya, ingat, semua itu tentang waktu. Banyak yang waktu itu nggak percaya juga bearish share, banyak juga yang nggak percaya kita bakal under 20.000, meskipun ada yang teriak aku halu 13.000, market udah di 15.000, it's okay ya. Itu pure murni kesalahan aku karena insidernya waktu itu ya dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma bilang apa ya? Bitcoin bakal pergi ke bawah 20.000 dan aku masih ada VN-nya ya. Nah, ini kita cek dulu lah. Ini aku udah notice dari jauh hari ya. Nah, kali ini dia bersabda lagi guys dan aku harus mengikuti dia 100% kali ini tanpa harus pakai embel-embel. Wah, ini teknikal aku jago, aku bisa. Ternyata teknikal juga bisa dibabat guys. Ingat ya. Kita lihat dulu. Ini VN-nya. Bentar ya. Ini HK, ini udah nih TP. Kemudian mana yang kemarin ya guys ya. Bentar ya, aku coba cari ya. Aku coba cari dulu ya guys ya. Sabar guys ya, sabar guys ya. Pokoknya kalian akan nanti melihat bener-bener si insidernya ini ngomong ya. Bentar, itu di tanggal berapa kemarin ya? Aku lupa guys. Nah ini guys ya. Ini VN-nya, kita flashback itu di tanggal 3 Desember. Ingat, aku udah bilang kita bakal bearish share dari November. Tapi ada yang bilang, walah mana ada bearish share, tahun depan BTC 100k bla 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 gitu ya. Nah terus aku bilang, kata Cukong Pontianak tanggal 17 sampai 20-an N bear Cukong mau jual gitu ya. Maksudnya N ya, udah N gitu. Cukong mau jual. Profit harus TP gitu ya. Terus aku bilang, tolong jangan disebar kemana-mana. Aku lacak blok permanen. Karena waktu itu masih ada sinyal long ya. Kemudian aku bilang, wah ini hati-hati guys. Kenapa? Karena very dangerous waktu itu. Ya, dan ini bocorannya masih ada waktu itu. 2 minggu lagi BTC bakal terbang. Abis itu bakal jadi abu. Ya, nah ini VN-nya. Gimana tadi? Kapan jual Bitcoin bearish share? 2 minggu sebelum habis akhir tahun. 2 minggu sebelum habis akhir tahun. Udah bearish share tuh. Berarti nggak sampai Januari. Itu Cukong yang ngomong tuh. Oke. Itu insidernya dari Pontianak dan yang kali ini ya bukan dari Pontianak ya, ini dari Jakarta. Tapi mereka satu grup ya, bandar ya Wells Asia lah, Asian Wells lah gitu istilahnya, yang biasa kalau pagi-pagi ngepam sampai jam 10, jam 11. Nah, itu mereka ya. Nah, jadi ya sebenarnya kita main kripto itu kalau kalian jago pun kalian tetap bakal dibabat tanpa info insider gitu guys ya. Ini udah aku notice dan aku suruh everybody is exit ya. Everybody exit the market, dan nyatanya kalian bisa lihat di video ini ya. Di channel aku kalian bisa lihat lah video ini masih lengkap semua ya. Bentar kita lihat popular. Nah, di sini malah kena hujat. Kalian bisa lihat ini setahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu ya. Bearish di depan mata. 3 alasan besar Bitcoin memasuki fase bearish, silahkan hujat. Kalian yang menghujat sekarang nonton sekarang gitu ya. Kalau misalnya si bandar ini udah bersabda, ini harus hati-hati ya. Aku kasih kayak gini bukan untuk menjerumuskan kalian, nakut-nakuti kalian, buat kalian gak serok bawah atau gimana. Ingat, manipulasi itu nggak cuman langsung misalnya hari ini prediksi crash langsung tiba-tiba crash dalam, enggak. Terstruktur guys. Karena kalau kejadian kayak gitu itu nggak ada rasio namanya ya. Jadi sekali lagi aku bilang, ingat ini naiknya udah cuman untuk manipulasi gitu ya. Dan ada data pendukungnya dari dari teman aku. Dia punya indikator ya. Kita lihat dulu ini indikatornya. Bentar, gimana tadi ya indikatornya. Nah,
Panah ungu manipulation, fear FOMO, bandar cuan banyak candle weekly. Nah, jadi ini artinya adalah ketika harganya udah ungu, ya, itu udah muncul tanda ungu, artinya ini dalam stage manipulation. Ingat, stage manipulasi. Contoh, yang kayak gini, ini memasuki stage manipulasi, banyak orang terjebak di situ, dan ini juga sebenarnya waktu Bitcoin 15 itu sebenarnya udah manipulasi juga gitu. Dan sekarang harganya naik di atas berapa? Di atas berapa sih? 38.000 ya. Udah jebol resist. Dan ini indikatornya udah nyala merah, guys. Ya, artinya apa? Ini murni manipulasi. Ya, kan kalau kalian lihat tadi aku bilang liquid map itu udah habis. Ya, liquid map juga udah habis gitu. Jadi kalau misalkan dia strike push aja naik ke atas, ya, itu sangat-sangat gampang ya. Liquid map di area 385, 386 waktu Bitcoin tadi masih di area sekitar 38, 382 ya. Dan benar kejadian disikat tuh. Habis disikat di area tersebut, pas ya. Areanya lumayan pas tuh di sini nih. Di week kan ke 388. Nah, area sebenarnya untuk likuidasi itu di area 38.500 sampai 38.800 itu udah dilibas habis. Ya, jadi setiap orang yang nanti FOMO akan memutar menjadi bullish, itulah kesempatan si bandar ini untuk nge-crash-kan. Percaya nggak percaya kalau kalian bilang ini nggak bakal crash besar lagi, ini nggak bakal kesekian, silahkan. Aku tunggu kalian di 25.000. See you in the next video.